Bapak Menteri menyatakan bahwa kurikulum ini namanya adalah kurikulum merdeka. Kemarin sebelum ini ada banyak yang menyebut adalah kurikulum prototipe. Ini tidak ada salahnya karena secara lini masa memang kurikulum ini bisa dinyatakan sebagai kurikulum prototipe. Sebuah perusahaan ketika memiliki sebuah ide atau gagasan tentang sebuah produk, mereka tidak akan langsung memproduksi secara massal. Masih limited edition yang diproduksi hanya untuk kalangan tertentu, kemudian nanti setelah diuji kualitas, diuji publik, baru perusahaan itu akan memproduksi barang tersebut secara massal yang bisa dinikmati oleh semua kalangan. Demikian juga perjalanan kurikulum ini Bapak Ibu, tidak langsung diterapkan di semua satuan pendidikan, masih bertahap. Dimulai tahun kemarin, tahun 2021, masih diterapkan hanya di sekolah penggerak yang jumlahnya ada 2.500 serta SMK Pusat Keunggulan yang jumlahnya ada 901 yang tersebar di seluruh Nusantara. Kemudian nanti tahun 2022, tahun ajaran yang akan datang, kurikulum ini juga masih belum menjadi kewajiban, masih menjadi salah satu opsional yang bisa dipilih oleh satuan pendidikan. Ada 3 pilihan, boleh tetap memakai kurikulum 2013 atau boleh memakai kurikulum darurat, atau yang ketiga boleh memakai kurikulum baru ini. Semua diserahkan ke sekolah panjenengan, mana yang terbaik silahkan dipilih. Dan nanti pada puncaknya tahun 2024 setelah adanya evaluasi, maka pemerintah baru akan menentukan kebijakan resmi kurikulum apa yang akan dipakai di Indonesia. Dan ketika sekolah Bapak Ibu memutuskan untuk mengadopsi kurikulum merdeka ini pun masih ada pilihannya. Masih bisa dipilih karena ada 3 tahap. Nanti Bapak Ibu bisa memilih. Yang pertama, pengen tahun pertama pelatihan dulu, pengen memahami dulu, kemudian nanti tahun kedua baru penerapan, silahkan. Atau yang kedua, pelatihan sekaligus penerapan di tahun pertama, silahkan. Belajar sambil praktek, silahkan. Tapi masih kompleksitas yang sederhana. Atau yang ketiga, pada tahun pertama pelatihan sekaligus penerapan dengan kompleksitas yang sedang. Apa maksud kompleksitas dasar, kompleksitas sedang, nanti akan kami jelaskan. Yang jelas pada tahun pertama nanti ketika sekolah Bapak Ibu ingin menerapkan kurikulum merdeka ini hanya diberlakukan di kelas 1 dan 4 SD, kelas 7 SMP, dan kelas 10 SMA. Tadi kita bicara tentang kompleksitas. Kompleksitas penerapan kurikulum ini ada 4 Bapak Ibu. Nanti juga boleh dipilih lagi. Yang pertama namanya kompleksitas sederhana. Artinya dalam pelaksanaan kurikulum merdeka nanti Bapak Ibu mengikuti contoh yang sudah disediakan oleh pemerintah secara total. Jadi ketika pemerintah menerapkan kurikulum ini tidak lepas tangan, nanti akan dipersiapkan segala sesuatunya, dipersiapkan segala komponennya, bagaimana modul ajarnya, bagaimana asesmennya, bagaimana merancang proyeknya, nanti sudah disiapkan semua. Nah, tahap sederhana ini kita memakai contoh secara total 100% apa yang sudah disediakan oleh pemerintah. Atau yang kedua, kompleksitas dasar, contoh yang sudah ada dimodifikasi oleh Bapak Ibu, dimodifikasi oleh satuan pendidikan Bapak Ibu, disesuaikan dengan kondisi sekolah, disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik masing-masing. Kemudian kompleksitas sedang, ketika SDM sekolah Bapak Ibu sudah mampu, maka nanti sudah tidak butuh contoh lagi, sudah mampu mengembangkan kurikulum sesuai konteks sekolah masing-masing dengan melibatkan masyarakat secara terbatas. Kalau masyarakat secara luas namanya kompleksitas tinggi, yaitu mengembangkan kurikulum sesuai konteks sekolah dengan melibatkan warga sekolah dan masyarakat secara luas. Jadi ujung-ujungnya nanti harapan pemerintah adalah bagaimana setiap satuan pendidikan itu mampu berinovasi, mampu berkreativitas, menciptakan keunikan-keunikan, menciptakan ciri khas satuan pendidikan masing-masing. Jadi jangankan antar satu sekolah dengan sekolah di provinsi yang lain, satu sekolah dengan tetangga sekolahnya saja nanti bisa berbeda tergantung keunikan yang diciptakan.
Kita lanjut Bapak Ibu, ringkasan yang keempat yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Kalau kita lihat di bagian ini bisa kita simpulkan bahwasanya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, salah satu indikatornya adalah terciptanya para pelajar yang memiliki profil Pancasila. Nanti profil pelajar Pancasila akan kita bahas di video tersendiri supaya kita memiliki pemahaman yang utuh tentang ini. Yang jelas nanti profil pelajar Pancasila nanti akan diturunkan menjadi standar kompetensi lulusan, kemudian diturunkan lagi menjadi standar-standar yang lain seperti yang telah kita ketahui. Kita lanjut yang kelima Bapak Ibu. Ada istilah baru namanya asesmen diagnostik. Kalau di kurikulum 2013 kemarin kita melakukan penilaian itu di akhir. Setelah anak kita ajar kita melakukan penilaian, melakukan evaluasi. Tapi di kurikulum baru nanti tidak hanya di akhir Bapak Ibu. Kita juga melaksanakan asesmen pra pembelajaran. Namanya asesmen diagnostik. Ibarat kita mau berobat ke dokter. Dokter tidak serta-merta langsung nyuntik, langsung ngasih obat, tapi kita diperiksa dulu apa keluhan kita, apa yang kita rasakan, apa yang kita butuhkan. Lah baru setelah hasil diagnosa tadi baru dokter akan melakukan tindakan. Kita sebagai guru juga dituntut seperti itu, tidak langsung mengajarkan materi, harus tahu dulu yang dibutuhkan siswa itu sebenarnya apa. Dari capaian pembelajaran yang ada ini anak sudah siap belum? Apa kekurangan siswa, apa kelebihan siswa, bagaimana gaya belajarnya, bagaimana motivasinya, itu nanti akan kita nilai dulu Bapak Ibu. Makanya penilaian diagnostik ini ada dua, kognitif dan non kognitif. Tidak susah Bapak Ibu, segala sesuatu memang awalnya kelihatan susah, tapi nanti kalau kita sudah laksanakan maka kita akan tahu manfaatnya, kita akan semakin semangat dalam mendidik anak kita. Selanjutnya kesimpulan yang keempat Bapak Ibu, bahwasanya kurikulum Merdeka ini bukan pengganti kurikulum 2013, tapi sifatnya justru adalah melanjutkan dan memperkuat kurikulum 2013 dan juga kurikulum-kurikulum terdahulu. Apa yang dilanjutkan, apa yang diperkuat? Ada tiga hal. Yang pertama, kurikulum ini masih berorientasi holistik. Artinya yang ditumbuh kembangkan ke anak itu bukan hanya ranah kognitif siswa, tapi menyeluruh. Ada sosialnya, ada emosionalnya, dan juga ada spiritualnya. Kita mendidik anak itu zahirnya dan juga batinnya. Sebenarnya ini juga diamanahkan oleh kurikulum 2013. Makanya kemarin kalau kita mengadakan penilaian itu kan ada nilai pengetahuan, ada nilai sikap, ada nilai keterampilan. Tapi ketiganya itu belum muncul secara signifikan. Kadang hanya malah sebatas formalitas yang kita tuliskan di rapot. Makanya nanti di kurikulum baru ini akan diperkuat dengan adanya pembelajaran berbasis proyek. Nah, ini yang paling unik Bapak Ibu. Nah, pembelajaran berbasis proyek ini nanti akan masuk di struktur kurikulum. Artinya begini Bapak Ibu, misalkan matematika dalam seminggu itu 4 jam gitu ya. Berarti yang 3 jam itu pembelajaran klasikal di kelas seperti biasa. Kemudian yang 1 jam dialokasikan untuk proyek. Setiap pelajaran nanti ada alokasi untuk proyek. Nanti bisa kita simak di kerangka kurikulum yang sudah beredar. Nanti juga akan kami buatkan videonya. Dan sifatnya proyek ini nanti kolaborasi antar mapel. Bisa matematika dengan fisika, matematika dengan ekonomi, atau pelajaran apapun. Yang penting ada relevansinya. Dan yang paling menarik adalah proyek ini nanti yang dinilai itu bukan hasilnya, bukan produk yang dihasilkan oleh siswa, tapi prosesnya. Bagaimana anak menjalankan proyek tersebut, bagaimana mereka bekerja sama, bagaimana mereka mengungkapkan pendapat, bagaimana tanggung jawab mereka, bagaimana mereka memecahkan sebuah masalah. Itu nanti yang akan kita nilai. Nanti formnya ada dari pemerintah.
Nah, untuk lebih jelasnya tentang pembelajaran berbasis proyek ini, bagaimana temanya, tahapannya, jadwalnya, bagaimana kita mengelolanya, bagaimana cara kita menilainya, bagaimana contoh nyatanya, nanti akan kami buatkan video tersendiri. Kalau dibahas di sini nanti panjang Bapak Ibu. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Tadi kan sifat dari kurikulum Merdeka ini kan melanjutkan kurikulum 2013. Tadi ada 3. Yang pertama masih bersifat holistik. Sekarang kita bahas yang kedua. Kurikulum ini masih berbasis kompetensi, bukan konten atau bukan materi. Artinya kurikulum yang disusun ini berdasarkan kompetensi yang ingin ditumbuhkan pada siswa, bukan tentang keluasan materi, bukan tentang banyaknya materi yang diajarkan guru, melainkan apa yang bisa dilakukan siswa dengan materi tersebut. Bagaimana manfaatnya terhadap kehidupan nyata, itulah nanti yang akan ditekankan di kurikulum ini. Karena salah satu hasil evaluasi dari kurikulum 2013 adalah terlalu banyaknya materi, sehingga kita para guru dituntut untuk kejar tayang, untuk menghabiskan materi dalam waktu tertentu, sehingga kita terpaksa hanya memakai metode itu saja, hanya ceramah. Kita tidak bisa leluasa untuk menerapkan banyak metode dan banyak model pembelajaran. Bagaimana mungkin kita menerapkan metode inquiry misalnya, padahal itu membutuhkan waktu yang cukup banyak, sehingga kita terpaksa memakai model ceramah, sehingga pembelajaran kurang begitu menarik, anak-anak menjadi bosan, semangat belajarnya turun, bahkan capaian pembelajarannya pun kurang maksimal. Makanya di kurikulum baru ini nanti akan diperkuat dengan fokus materi esensial. Materi tidak usah banyak saja, yang penting anak itu bisa melatih literasinya dan numerasinya. Zaman sekarang anak itu bisa memperoleh materi cukup mudah lewat internet, lewat Google, lewat YouTube, itu mudah. Yang penting kan bagaimana anak bisa memahami apa yang dilihat, apa yang ditonton. Nah, itu nanti yang akan ditekankan. Kemudian yang ketiga yang akan dilanjutkan di kurikulum baru ini nanti adalah tentang kontekstualisasi budaya. Kontekstualisasi artinya penyesuaian kurikulum dengan visi misi sekolah dan juga kebutuhan belajar siswanya. Nanti akan diperkuat lagi dengan fleksibilitas, baik itu fleksibel gurunya, baik fleksibel muridnya, baik fleksibel sekolahnya. Lah nanti akan kita bahas lebih lanjut. Yang jelas maksud dari pemerintah adalah memberi kebebasan berkreativitas, memberi kebebasan inovasi satuan pendidikan. Pengen membuat keunikan seperti apa, pengen membuat kekhasan seperti apa. Misalnya sekolah yang di daerah agraris pengen memasukkan tentang pertanian yang berbasis agama, misal ada kitab kuning, kajian-kajian pendalaman tentang agama, dipersilahkan. Bagaimana sekolah itu menciptakan keunikan untuk sekolahnya masing-masing. Mengenai fleksibilitas bisa kita lihat di sini Bapak Ibu. Kita mulai dari yang kedua dulu. Struktur kurikulum saat ini itu mengunci jam pelajaran per minggu. Matematika kalau 3 jam ya 3 jam terus per minggu, 3 jam, 3 jam, 3 jam, 3 jam. Nah nanti di kurikulum baru ini menetapkan jam pelajaran itu per tahun, bukan per minggu. Misalnya ekonomi kalau per minggu misalnya ada 3 jam, berarti selama setahun ada 180 jam. Itu tidak harus dibagi per minggu 3, tidak. Tapi yang penting setahun itu loh 108 jam itu terpenuhi. Misalkan pembagiannya seperti ini, di semester 1 3 jam, semester 2 3 jam, seperti di kurikulum 2013 ini boleh. Atau semester 1 6 jam, nanti di semester 2 ekonomi tidak ada, boleh. Atau semester pertama 4 jam, semester kedua 2 jam, boleh. Bebas memilih bagaimana sekolah berinovasi. Ini bukan untuk mempersulit ya Bapak Ibu, justru memberi ruang-ruang kepada sekolah yang terbiasa berinovasi. Jenengan mau pakai yang seperti ini 3 jam juga dipersilahkan.
Yang penting pemerintah menyediakan ruang bagaimana sekolah itu berinovasi, berkreativitas, menyusun kerangka kurikulum di satuan pendidikannya masing-masing. Kemudian fleksibilitas yang kedua, kerangka kurikulum saat ini mengunci tujuan per tahun. Artinya apa? Kelas 10 anak harus bisa ini, kelas 11 anak harus bisa ini, kelas 12 anak harus bisa ini. Lah nanti di kurikulum prototipe tidak lagi per tahun, tetapi per fase. Capaian pembelajaran disusun per fase, bukan per tahun. Fasenya seperti apa? Bisa kita lihat di sini Bapak Ibu. Fase A itu kelas 1 dan kelas 2 SD. Fase B kelas 3 dan kelas 4 SD. Fase C kelas 5 dan kelas 6 SD. Kemudian fase D itu 3 tahun di SMP. Fase E untuk SMA kelas 10 dan fase F SMA kelas 11 dan 12. Ini kami beri contoh Bapak Ibu. Masalah di fase A, siswa mampu membandingkan bilangan-bilangan cacah sampai dengan 1000. Karena di fase A tadi ada kelas 1 dan kelas 2 SD, maka sekolah fleksibel untuk memenuhi capaian pembelajaran ini. Boleh dicapai di kelas 1 boleh. Boleh dicapai di kelas 2 boleh. Boleh diajarkan di kelas 1 dan kelas 2 juga boleh. Yang jelas di akhir fase ketika anak sudah naik, sudah selesai di kelas 2, anak harus sudah bisa mencapai capaian pembelajaran ini. Begitu Bapak Ibu. Sekali lagi tidak memberatkan, hanya menjadi opsional supaya Bapak Ibu guru terbiasa berinovasi dan berkreativitas. Nanti tentang capaian pembelajaran ini bisa Bapak Ibu download di deskripsi, kami cantumkan yaitu surat keputusan ini. Kemudian selanjutnya kurikulum baru itu nanti tidak ada KKM Bapak Ibu, karena pembelajarannya kan disesuaikan dengan kebutuhan siswa, jadi tidak perlu lagi ada KKM. Dalam pembelajaran nanti kita diminta untuk berfokus pada prosesnya di penilaian formatif, bukan hasil. Guru diberi kebebasan untuk menentukan langkah yang tepat dan strategis sehingga dapat menjawab semua tantangan dalam proses pembelajaran. Kemudian ini yang paling pokok Bapak Ibu, yang paling menarik, kita akan intip bagaimana karakteristik kurikulum ini di setiap jenjang. Bagaimana di PAUD, bagaimana di SD, di SMP, di SMA, di SMK, dan di SLB. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, mohon maaf Bapak Ibu, perkenankan kami memperkenalkan diri. Channel kami ini namanya Catatan Guru Muda. Kalau sekiranya video ini bermanfaat, mohon untuk di like, untuk di subscribe, dan dibunyikan loncengnya supaya kami lebih termotivasi untuk banyak membuat video tentang pendidikan di kemudian hari. Kalau perlu di-share ke grup WA panjenengan, ke grup sosmed panjenengan, agar ada banyak orang yang mengambil manfaat dari video ini. Siapa tahu bisa menjadi amal jariah untuk kita, ilmu yang yuntafa bih, yang bisa kita panen sampai kapanpun, sampai hari kiamat. Nanti channel kami ini nanti akan membahas tentang serba-serbi dunia pendidikan Bapak Ibu. Ini cocok untuk orang tua, cocok untuk guru, dan cocok untuk siswa. Dan ciri khas kami nanti akan mengintegrasikan antara teori kekinian dengan teori di dalam dunia Islam. Nanti ada tentang metode mengajar, ada seni memotivasi siswa, ada resensi buku, ada juga cara mendidik anak. Dan untuk siswa nanti kami akan membuat video tentang motivasi belajar dan berprestasi serta kehidupan seputar remaja. Mohon maaf Bapak Ibu, sekali lagi kalau berkenan tolong di like dan di subscribe. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu, bagaimana karakteristik kurikulum ini di tingkat PAUD. Ada 4 hal. Yang pertama, kegiatan bermain sebagai proses belajar yang utama. Bapak Ibu boleh memperkenalkan angka, boleh memperkenalkan bilangan, huruf kepada anak didik, boleh. Yang penting tidak boleh ada drilling. Penyampaiannya itu, penyampaian literasi dini itu nanti berbasis buku bacaan anak dan juga kegiatan bermain untuk belajar. Yang paling utama pendidikan di PAUD adalah difokuskan bagaimana membentuk fondasi awal supaya anak-anak nanti siap untuk bersekolah.
Dan untuk pembelajaran berbasis proyek nanti dari pemerintah bukan per tahun, bukan per semester, tapi dilakukan melalui festival dan perayaan hari besar. Kemudian untuk tingkat SD Bapak Ibu, pelajaran IPA dan IPS nanti akan digabungkan menjadi satu yang diberi nama pelajaran IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial, yang dimaksudkan agar menjadi fondasi awal siswa ketika belajar di SMP untuk materi IPA dan IPS. Nanti mulai diajarkan di kelas 3 SD. Kemudian yang kedua, ciri khas di SD nanti adanya fleksibilitas pendekatan pengorganisasian pembelajaran. Artinya di kurikulum 2013 kemarin Bapak Ibu harus memakai tematik. Nanti di kurikulum baru diberi fleksibilitas, boleh memakai tematik atau boleh berbasis mata pelajaran. Monggo dipilih sesuai dengan kebutuhan sekolah panjenengan. Mau pakai tematik silakan, mau pakai berbasis mata pelajaran juga silakan. Selanjutnya, ketika SD panjenengan pengen mengadakan mapel bahasa Inggris, nanti sudah akan diakomodasi oleh pemerintah. Bahasa Inggris akan dijadikan mapel pilihan, bukan lagi ekstrakurikuler. Implikasinya nanti pengajar bahasa Inggris sudah diakui jamnya oleh Dapodik. Dan yang terakhir, untuk pembelajaran berbasis proyek nanti minimal dilakukan 2 kali dalam setahun. Untuk tingkat SMP yang paling pokok adalah nanti mata pelajaran informatika yang biasa kita kenal sebagai TIK, komputer, nanti akan menjadi pelajaran wajib. Di era industri 4.0 ini penguasaan komputer informatika sangat diperlukan, makanya pemerintah mewajibkan kembali mata pelajaran informatika. Kemudian untuk pembelajaran berbasis proyek nanti dilakukan minimal 2 kali dalam setahun. Kita masuk ke tingkat SMA Bapak Ibu. Kami membagi menjadi 2 karena memang di SMA ini ada 2 fase, kelas 10 serta nanti kelas tingkat atas. Untuk kelas 10 nanti belum ada penjurusan dan peminatan. Artinya semua siswa nanti mengambil semua mata pelajaran wajib, baik itu rumpun IPS maupun rumpun IPA. Dan di kelas 11 dan 12 nanti sekolah membuka minimal 2 kelompok dari 5 kelompok yang direkomendasikan oleh pemerintah. Kalau dulu kita mengenal jurusan IPA, IPS, dan bahasa, nanti ada 5 pilihan. Ada MIPA, ada IPS, ada bahasa dan budaya, ada jurusan vokasi, serta jurusan seni dan olahraga. Nanti sekolah Bapak Ibu minimal membuka 2 kelompok. Yang kedua, kalau tadi di kelas 10 siswa itu mengambil mata pelajaran wajib baik rumpun IPA dan IPS, nanti di kelas 11 anak mengambil minimal dari 2 rumpun. Tidak boleh 1 rumpun, tidak boleh IPA semua, tidak boleh IPS semuanya. Dimaksudkan sesuai kebutuhan siswa, sesuai minat siswa. Kalau anak punya rencana kuliah di kedokteran, maka mapel apa yang harus diambil. Ketika mereka ingin kuliah menjadi guru, apa yang harus diambil. Jadi intinya nanti mata pelajaran pilihan yang diambil oleh siswa minimal dari 2 rumpun. Kemudian untuk pembelajaran berbasis proyek nanti dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun. Dan sebagai syarat kelulusan nanti peserta didik menulis esai ilmiah, ya seperti skripsi tapi tingkatnya masih sederhana. Kita masuk ke tingkat SMA Bapak Ibu. Struktur kurikulumnya nanti lebih sederhana, yaitu umum dan kejuruan. Dan untuk kelompok kejuruan nanti akan naik, yang semula 60% nanti akan menjadi 70%. Selanjutnya PKL nanti akan menjadi mapel wajib dan dilaksanakan cukup panjang, 1 semester yaitu 6 bulan. Yang terakhir, siswa dapat memilih mata pelajaran di luar program pengetahuan mereka, di luar jurusan yang mereka pilih.
Dan untuk tingkat SLB sama seperti tingkat SMA pada umumnya. Namun ketika ada siswa yang memiliki hambatan intelektual, nanti capaian pembelajarannya dibuat khusus menyesuaikan tingkat intelektual peserta didik tersebut. Kalau anak tidak memiliki hambatan intelektual, maka capaian pembelajarannya mengikuti capaian pembelajaran reguler seperti yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Mungkin video ini cukup sekian Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya, semoga ada manfaatnya. Jangan lupa di like, di subscribe, kalau perlu di share di medsos panjenengan supaya kita ikut menyebarkan ilmu menjadi amal jariah untuk kita. Mohon maaf kalau ada salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.